Assalamualaikum Vita. Waalaikumsalam Pak Mas Budi. Hari ini benar itu ya mau mengadakan kegiatan kucing ya? Iya betul sekali Pak. Untuk Vita, kegiatan kucingnya hari ini dengan siapa? Iya jadi pagi ini seperti yang telah dijadwalkan sebelumnya nih Pak. Ya. Jadi saya hari ini akan melaksanakan coaching dengan coachingnya itu Bapak Agus. Iya. Vita, untuk dalam kegiatan kucing kali ini yang sekiranya perlu saya bantu untuk pengembangan kompetensi jenengan itu apa? Ya mungkin nanti saya ingin dibantu untuk mengembangkan kompetensi saya untuk membersamai coaching secara utuh, kemudian saya bisa fokus present, kemudian yang paling penting itu menyediakan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot seperti itu Pak. Terus nanti bagian mana yang perlu saya amati dari kegiatan kucing itu nanti saya amati hingga nanti bisa memberikan apa semacam saran dan sebagainya itu lebih baiknya. Iya, yang perlu diamati kalau menurut saya itu bagian pertanyaan-pertanyaan yang berbobot yang seperti yang saya sampaikan tadi Pak, karena di dalam kegiatan coaching ini kita memang dituntut untuk menggiring atau istilahnya mengajak coach kita itu untuk menemukan solusi dari permasalahan yang ada seperti itu. Kalau misalkan pertanyaan-pertanyaan itu nanti tidak pas, maka solusinya juga akan tidak ada dengan sempurna seperti itu. Jadi lebih di bagian di rencana aksinya nanti ya, iya. Amati di situ ya. Iya. Ya, terima kasih kita. Terus harapan dari jenengan ke observasi yang kita lakukan nanti seperti apa? Ya, jadi harapannya semoga kegiatan coaching yang saya lakukan bersama Pak Agus ini nanti berjalannya lancar, kemudian Pak Agus juga menemukan solusi dari permasalahan sendiri, kemudian saya pun juga bisa melaksanakan tugas saya sebagai coach dengan baik. Oke. Baik, kita ini untuk kegiatan coachingnya untuk bisa dilaksanakan. Saya akan mengikuti sesuai dengan yang diinginkan. Baik, terima kasih kesempatannya Pak Mas Budi. Selamat pagi semuanya. Ya, selamat pagi Pak. Sebenarnya lama sekali Pak. Ini hari yang sangat bahagia. Sangat bahagia. Ada apa ini Pak Agus kok? Sepertinya bahagia. Iya, hari ini sangat bahagia. Walaupun kadang ada situasi yang kurang membahagiakan, tetap harus bahagia. Iya, mungkin bahagianya karena kita bisa berkumpul ya, jarang-jarang. Ya, bertemu dengan kita, Iya. Pak Siri, Pak Teo, luar biasa. Iya. Bagaimana kabarnya Pak Agus? Alhamdulillah sehat. Hari ini sehat dan tambah gemuk. Gitu ya. Mantap. Iya, baik. Pak Agus, kemarin kan saya dapat pesan pribadi nih dari Pak Agus. Pak Agus ingin bertemu dengan saya, menyampaikan permasalahan. Kalau boleh tahu ini permasalahannya apa ya Pak Agus? Iya, itu terkait dengan literasi membaca anak yang kurang. Anak-anak kelas 6 saya itu literasi membacanya sama kurang sekali, dan bagaimana ya pemahamannya untuk dalam membaca juga kurang sekali. Seperti itu. Jadi di situ akhirnya mendorong pada kegiatan belajarnya seperti itu, belajar dalam memahami kalimat, memahami materi yang disampaikan oleh guru, seperti itu. Oh iya. Kemudian Pak Agus, tujuan yang ingin dicapai Pak Agus dari kegiatan coaching pagi hari ini itu apa? Tujuan saya begini, bagaimana saya nanti dapat membangkitkan literasi anak dalam hal membaca. Jadi nanti pemahaman anak itu bisa meningkat,
dan bisa memberikan dampak pada kegiatan belajar. Tujuannya sudah sangat luar biasa ya Pak Agus ya. Jadi memang literasi membaca itu memang ya sangat perlu, dan itu apa namanya akan dibawa nanti sampai mereka dewasa seperti itu. Lalu Pak, kendala atau hambatan apa saja yang Bapak temui untuk mencapai tujuan Bapak? Iya, kendala saya di sini tentunya buku literasi itu, terus yang kedua minat motivasi anak untuk membaca itu kurang sekali. Jadi anak itu terkadang kalau disuruh membaca, wah baca mana Pak, malas gitu, katanya seperti itu. Jadi mau bagaimanapun kalau namanya kurang membaca ya anak udah kurang kreatif seperti itu. Harusnya nanti bagaimana ya, pas kegiatan belajar aja itu bisa lebih saya pikirkan. Ya, jadi tadi kendala atau hambatan yang Pak Agus temukan yang pertama buku literasi kurang ya. Buku literasi kurang, padahal itu bisa dikatakan itu modal utama untuk anak bisa membaca. Ya, kemudian anak kurang semangat. Motivasi. Iya, motivasinya kurang seperti itu ya, itu merupakan kendala yang dapat temui. Kemudian hal-hal apa saja atau yang sudah panjenengan atau Bapak lakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan itu? Sebetulnya beberapa hal sudah saya lakukan terkait dengan kegiatan belajar mengajar. Itu saya perbanyak anak itu dalam konteks membaca. Terus yang kedua, anak juga saya programkan untuk setiap hari Kamis itu pergi ke perpus untuk membaca. Dan itu di situ saya tugaskan untuk anak itu merangkum apa yang dia baca tadi dengan bahasanya sendiri seperti itu. Itu pun masih banyak anak yang di perpus itu ya hanya asal-asal buka, paling lihat-lihat gambar, dan mau baca seperti itu. Itu untuk kelas berapa Pak? Kelas 6, saya ambil kelas 6. Kelas 6 jadi apa namanya, semua siswa atau sebagian besar? Ya kalau untuk literasi ini sebagian besar. Sebagian besar, jadi tetap ada yang banyak yang tetap itu literasinya kurang, tapi tetap ada yang sebagian kecil ya. Baik Pak Agus, jadi saya akan membersamai Pak Agus untuk Pak Agus menemukan solusi dari permasalahan yang sudah disampaikan Pak Agus tadi. Kira-kira Pak, apa rencana Bapak dalam waktu dekat ini untuk menghadapi situasi tersebut? Tentunya dalam waktu dekat, yang pertama yang saya lakukan itu memberikan tugas-tugas yang berkaitan membaca pada anak dalam semua mata pelajaran. Yang kedua, saya akan berkolaborasi dengan Bapak Ibu yang lain membuat program yang mampu membuat anak itu mempunyai motivasi keinginan membacanya tinggi. Terus yang berikutnya, saya akan berkolaborasi dengan orang tua di rumah biar orang tua itu memberikan termasuk apa ya, mengulangi main game ataupun apa biar anak itu bisa pulang bacaan seperti itu. Nanti kalau ada tugas dari sekolah itu orang tua bisa mendampingi seperti itu. Terus yang berikutnya itu saya programkan 1 minggu baca tuntas 1 buku seperti itu, 1 buku 1 minggu tuntas seperti itu. Ya, jadi ada 4 program ya Pak ya, iya, yang Pak Agus rencanakan untuk ke depan. Dari 4 program tersebut, program mana yang menurut Bapak itu paling bisa diprioritaskan gitu? Untuk prioritas tentunya yang 1 minggu baca tuntas itu prioritas saya, karena kalau 1 minggu baca tuntas itu anak bisa memilih keinginannya yang dibaca apa di perpus, nanti dibawa pulang,
Terus nanti anak dalam 1 minggu itu mungkin dari Jumat atau dari Kamis nanti mengumpulkan rangkuman yang dari 1 buku tadi yang dibaca tadi sesuai dengan keinginannya sendiri dan bahasanya sendiri seperti itu. Itu luar biasa Pak ya. Jadi program 1 minggu 1 buku. 1 minggu baca tuntas. Nah itu bisa buat best practice Pak nanti. Iya. Jadi itu program luar biasa yang mana anak diberikan kebebasan ya. Iya. Untuk membaca sesuai dengannya sendiri, tidak harus buku pelajaran gitu. Tidak harus itu, semua bisa, buku dongeng bisa, buku cerita yang lain bisa, atau buku tentang kewirausahaan, malah itu luar biasa. Ini membangkitkan anak dalam memacu anak untuk berwirausaha seperti itu. Sangat luar biasa Pak, jadi bisa untuk dilanjutkan dan dikembangkan. Kemudian Pak, dari program prioritas tadi ya, komitmen Bapak terhadap rencana aksi yang sudah panjenengan itu siapkan, itu komitmen Bapak. Ya, yang pertama itu akan saya jadwalkan jadwal untuk kunjungan ke perpus dan jadwal untuk pengumpulan tugas yang pertama. Yang kedua, saya akan kolaborasi dengan petugas perpus tentunya. Di sini petugas perpus yang paling paham tentang jenis buku yang disukai anak. Nanti biar petugas perpus menyiapkan apa yang paling disukai oleh anak-anak itu apa. Itu yang ketiga, saya akan minta pendampingan dari kepala sekolah tentang ini biar nanti menjadi program sekolah untuk tidak hanya untuk kelas 6 saja, bisa nanti kelas 5, kelas 5 atau sampai kelas 1 seperti itu. Itu sangat kelihatannya sangat mendukung program ini. Iya, berarti tadi Bapak sudah menjelaskan pihak-pihak yang Bapak ajak untuk kolaborasi gitu, seperti kepala sekolah, pihak perpustakaan seperti itu. Kemudian Pak, menurut Bapak itu nanti kapan bisa dilaksanakan, kemudian tingkat ketercapaiannya itu nanti akan seperti apa, atau mungkin ada kendala di tengah-tengahnya yang perlu kita antisipasi. Iya. Untuk pelaksanaannya saya rasa lebih cepat, lebih baik. Mungkin secepatnya dalam minggu-minggu depan ini sudah bisa terlaksana program itu. Dan yang jelas keinginan saya nanti bagaimana program itu tercapai, jelasnya diukur dengan kemampuan anak dalam kegiatan belajar mengajar tumbuh dan berkembang seperti itu. Dari sebelumnya yang sangat kurang dalam pemahaman, nanti bisa naik pemahamannya dalam memahami saja soal ataupun soal-soal bercerita seperti itu. Itu sangat kami harapkan. Kalau tentang kendala tentunya pasti ada. Rasa bosan anak itu pasti ada. Mungkin nanti di sela-sela itu untuk mengatasi kendala itu mungkin bisa saya berikan seperti video-video tentang membaca, tentang dongeng atau apa. Itu anak akhirnya pas keinginannya untuk membaca lagi, kalau dia kita stop di tengah, mungkin dia tulisannya apa? Iya, seperti itu. Karena penasaran, ada membaca lagi. Cari mana tadi? Seperti itu. Terima kasih Pak Agus. Jadi, nah ini Pak Agus sudah menemukan solusi dari kegelisahannya Pak Agus tadi. Akhirnya terungkap 1 buku 1 minggu baca tuntas. Itu ada akronimnya nggak Pak itu? Apa itu? Sabuni batas. Nah, Sabuni batas. Wah, itu luar biasa. Nanti bisa menjadi program sekolah, bisa maju best practice, juga bisa
Pokoknya saya mengapresiasi solusi dari Pak Agus, program baru yang akan segera diluncurkan Pak Agus untuk mengatasi permasalahan literasi tadi yang Pak Agus hadapi di kelas. Mungkin nanti juga bisa diimplementasikan di kelas lainnya. Seperti itu ya Pak Agus. Mungkin ya. Iya. Bersinambungan ke kelas-kelas bawah. Akhirnya nanti sampai lagi ke kelas 6, anak sudah siap. Sudah luar biasa. Pelajaran jadi siap, pemahamannya luar biasa. Dengan membaca itu nanti anak kan bisa bernalar kritis luar biasa. Kritis kreatif akhirnya profil belajar Pancasilanya. Iya betul, itu tujuan utamanya. Iya. Mungkin ada lagi yang bisa saya bantu Pak Agus untuk kegiatan coaching ini? Iya Bu, saya rasa saya menemukan solusi lagi. Terima kasih banyak Bu atas bantuannya. Sebelumnya saya itu juga kebingungan Bu, saya buat apa ya biar mampu untuk melaksanakan kegiatan literasi. Ternyata tetap malas. Dengan kita tadi memberikan arahan, harusnya begini. Terima kasih Bu untuk yang selanjutnya. Iya, sama-sama Pak Agus. Jadi sukses untuk sabumi batasnya luar biasa. Nanti saya akan membersamai Pak Agus terus sampai ke depan nanti programnya berjalan. Iya, terima kasih banyak Bu. Semoga ini kegiatan sabumi batas ini bisa memberikan dampak yang bagi anak-anak. Pemahamannya juga tambah nanti menjadikan benar. Ya, semangat terus Pak Agus. Semangat kita. Terima kasih banyak. Saya undur diri dulu, mau ke kelas dulu. Silakan Pak Agus. Alhamdulillah sudah kita. Alhamdulillah sudah Pak Mas Yuri. Banyak hal yang Pak Iya, dibicarakan tadi. Hal yang luar biasa. Bu Vita, ya. Kan kita sudah melihat atau sudah melihat pelaksanaan coaching yang Anda laksanakan. Nah, ini menurut jenengan kita. Jadi performa jenengan itu dengan menilai hasilnya itu seperti apa? Jadi performa jenengan sendiri tadi, dengan menilainya itu seperti apa? Ya karena saya juga masih baru Pak dalam kegiatan coaching ini. Masih banyak sekali hal-hal yang menurut saya kurang sempurna tadi. Mungkin 7,5. 7,5. Ya. Kenapa Pak 7,5? Bagus loh. Iya. 7,5. Enggak. Banyak hal yang tadi percakapannya itu. Iya. Cuma 7,5, apa enggak 9? Iya ya Pak. Itu ini Pak, mungkin kekurangan saya mungkin di awal saya kurang apa ya istilahnya kurang memberi istilahnya coachingnya itu seperti kurang nyaman gitu loh Pak. Mungkin ada yang masih kayak ragu-ragu untuk mengungkapkan masalah seperti itu. Mungkin saya yang pertanyaan saya kurang apa ya istilahnya kurang menggali permasalahannya sampai detail yang dia itu bisa lepas gitu loh Pak ceritanya di awal, tapi pada akhir-akhirnya saya melihat sudah Pak Agus itu sudah ini apa luar biasa. Bu Vita, mungkin saya sedikit untuk menyampaikan boleh ya hasil dari pengamatan saya. Setelah tadi saya mengamati, terutama yang kita tadi kan fokusnya lebih fokus pada rencana aksi, pada pencarian solusi dengan Pak Agus tadi. Nah itu sebenarnya sudah sangat luar biasa dan itu sudah melebihi standar tadi yang ingin dengan kali ya. Sebenarnya sudah bagus sekali, sudah begitu banyak menyampaikan. Dan pertanyaan-pertanyaan itu sudah bagus, sudah berbobot. Itu dari pengamatan saya sudah sangat bagus, sudah di atas standar yang telah kita rencanakan. Nah, kalau mendengar apa yang saya sampaikan ini bagaimana pendapat? Iya, terima kasih karena telah mengapresiasi saya. Ya, bagus semangat. Iya, terima kasih karena telah mengapresiasi saya. Ya, saya akan mempertahankan hal-hal yang tadi Pak
Pak Mas Yuli sudah bilang bagus, saya akan berkembangkan saya dan akan meningkatkan. Dan ya mungkin ada kekurangan-kekurangan dari saya yang ada sebelum tadi. Iya, secara visual sudah bagus. Ya, yang saya sampaikan bahwa bagian yang rencana aksinya itu sudah baik. Namun ada beberapa hal yang mungkin bisa dikembangkan. Jadi salah satunya sudah yang sampaikan di awal itu, di menggali tujuannya itu memang perlu dikembangkan lagi. Jadi itu sudah menyampaikan dan juga di bagian yang mengantisipasi kalau terjadi kendala-kendala dan sebagainya itu juga itu nanti dikembangkan. Karena setiap program, setiap rencana aksi itu terkadang kita juga harus menggali. Jadi kalau ada yang menghambat gitu ya, hambatan-hambatan yang mungkin terjadi itu juga perlu dibantu. Itu berarti di rencana berikutnya itu disiapkan. Kalau mendengar yang saya sampaikan tadi tentang ada beberapa hal yang mungkin bisa dikembangkan lagi, bagaimana? Iya betul, memang saya setuju dengan Pak Mas Yuli. Akhirnya saya setuju saja. Begitu enggak, maksudnya begitu Pak Mas Yuli menyampaikan kekurangan saya itu saya oh iya benar seperti itu Pak. Jadi memang tadi saya kurang tapi yang perlu dikembangkan. Yang perlu dikembangkan. Tadi memang begitu saya itu menyampaikan, saya sebenarnya sudah menyampaikan ke Pak Agus. Nanti kalau misalnya ada kendala seperti apa, tapi mungkin pertanyaan saya kurang apa ya Pak, istilahnya itu kurang pas sasaran gitu. Akhirnya Pak Agus sendiri juga belum begitu nampak plan B-nya nanti apa, nanti ya kalau misalkan ada kendala nanti antisipasinya seperti apa, mungkin belum menjelaskan secara rinci gitu. Mungkin dari pertanyaan saya yang kurang pas. Ya. Terus ini kita sudah sudah melakukan kegiatan coaching, kita sudah mencari sesuatu yang baik dan sebagainya. Mungkin rencana selanjutnya akan seperti apa? Ya, rencana selanjutnya saya akan membuat apa ya Pak, istilahnya ya buku supervisi seperti itu. Saya akan juga membersamai Pak Agus terus mulai dari beliau merencanakan, kemudian mengerjakan sampai nanti mengevaluasi program. Saya akan istilahnya tidak berhenti di sini gitu Pak. Jadi setelah coaching ini nanti masih akan terus rencana tidak lanjutnya bersamai dengan Pak Agus sampai ketemu nanti solusi terbaik. Iya, dan sampai solusinya itu berjalan. Nah dari divisi kita ini, Bu Vita, apa yang sudah terbayang dari jenengan untuk meningkatkan lagi performa jenengan, khususnya dalam kegiatan jenengan? Iya, tentu ada sedikit rasa bangga mungkin ya Pak ya, karena setelah saya melaksanakan kegiatan coaching dengan coach saya, akhirnya coach saya itu menemukan solusi yang bagi saya itu luar biasa gitu. Bisa digunakan sebagai program sekolah, juga bisa untuk program praktik baik di sekolahnya beliau gitu. Jadi yang nanti akan saya kembangkan, kemudian yang akan nanti saya kata-katanya apa yang perlu saya kembangkan gitu ya. Ya, yang saya kembangkan ya kemampuan saya atau kompetensi saya untuk kegiatan coaching, kemudian untuk research dan menyajikan kepada kapan lagi ada kegiatan seperti ini? Menunggu teman-teman atau mungkin sudah dijadwalkan dengan siapa, kapan? Kalau sementara ini ya sudah ada 1 atau 2 yang sudah terjadwal. Setelah Pak Agus nanti Pak Teo. Pak Teo. Iya. Rencananya kapan? Rencananya nanti minggu depan Pak. Karena ya menunggu jadwal beliau dan jadwal saya pas. Kemudian nanti kegiatannya bermanfaat untuk kita, terusnya nanti di kesempatan berikutnya sama Pak Teo nanti kegiatan coachingnya bisa lebih bagus lagi, bisa lebih baik lagi. Biasa ini sudah menjadi bukan dengan silakan yang tadi ada beberapa tempat yang harus dikembangkan itu bisa diberikan yang harus dikembangkan. Baik Bu Vita, nanti untuk kegiatan coaching ini saya minta
pengamatan itu bisa dicatat baik dalam form persiapan. Selanjutnya ini sebagai penutup ini kita pernyataan dengan saja dari hasil kegiatan kita ini. Iya, terima kasih Pak Mas Juli. Jadi kesimpulan kegiatan kita ini saya merasa luar biasa dengan adanya Pak Mas Juli sebagai supervisor saya, ya, supervisor saya, sehingga saya itu menjadi lebih percaya diri Pak, percaya diri menjadi coach bagi coach saya, dan harapannya nanti ke depan kegiatan coach ini bisa terlaksana secara berkala untuk mengatasi permasalahan-permasalahan secepat mungkin. Terima kasih Bu Vita. Saya kira cukup kegiatan kita tahun ini. Saya kesimpulannya dan kegiatan sekali lagi bisa berjalan baik, dekat, dan kegiatan berikutnya lalu ceritanya berjalan dengan baik, bisa memberikan kemanfaatan kepada teman-teman yang datang untuk membahas solusi, bahwa masalah juga teman-teman yang tidak bidang nanti itu semuanya bawa masalah dengan tapi mudah-mudahan kembali dari jenengan semuanya sudah buat solusi masing-masing. Terima kasih. Kemudian kita Sama-sama. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.